Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah wa tahirin wal mujahidin amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya jugalah kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Selawat seiring salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah grup 3 kelompok 1, insyaallah malam ini kita akan mengadakan muzakarah. Tolong audio yang lain dimatikan. Kita akan mengadakan muzakarah berjamaah. Saya akan melafazkan umur muzakarahnya. Nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki amanah Allah, fardu kifayah, melaksanakan perang jihad hawa nafsu, merontokkan, menghabiskan seluruh hadas-hadas pada diri kita dalam rangka kebangkitan diri fitrah yang harus kita perjuangkan 1 bulan penuh dengan segala kodrat-kodratnya, dengan segala ketentuan ilmu-ilmunya. Inilah bulan yang kita harapkan, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan suci yang dimuliakan, yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan yang mana apa yang kita kaji selama ini, inilah saatnya pembuktian daripada diri kita. Pembuktian mendirikan kesucian Allah dengan mendirikan diri-diri fitrah. Memang diri fitrah inilah yang berkuasa, yang dalam rangka
menunaikan ibadah suci Ramadan ini adalah hari besarnya diri fitrah. Kembali kita mengingat kemampuan bersuci dengan mensucikan seluruh sifat-sifat Allah dalam diri kita, baik daripada kodrat sifat sampai kodrat makom, itu juga harus disucikan. Apa yang dikatakan diri kodrat sifat, itulah kodrat iradat sama basar kalam hayat. Itu wajib suci. Ditambah makomnya 3, batin, zat, nur atau nyawa, rohani dan nurani. Berarti genap berjumlah 10. Dan ini wajib suci. Karena inilah yang dikatakan diri fitrah. Di dalam mengerjakan itu, kita mencari suatu kesimpulan, yaitu berdirinya diri halus yang hidup di dalam diri panafilah. Inilah diri batin atau diri halus. Ini yang dinamakan diri al-haq. Jadi kalau seandainya ada diri zat itu, ada sifat atau nur, ada batin, tapi kalau tidak ada 7 sifat Allah yang masuk dengan dirinya, itu belum menjadi sebuah umat dia. Belum dikatakan umat. Bagaimana bisa umat? Hanya ada zat doang, nur doang, ilmu doang, enggak ada apa-apanya. Tapi setelah muncul diri halus, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, maka dia bergerak. Nah, inilah yang harus kita munculkan, diri di dalam diri. Inilah yang harus dimunculkan di bulan Ramadan ini. Ingat, meskipun ente adalah perempuan, tetapi dalam kajian ibadah tidak ada laki-laki perempuannya. Semua sama, yaitu dalam tingkat rohani. Keberhasilkan mendapat dirimu yang sebenarnya, ini adalah kesempatan. Kalau di bulan-bulan 11 bulan yang lalu, itu termasuk susah. Kenapa? Wewenang atau haknya diri fitrah itu kecil. Tapi kalau di bulan Ramadan, hak diri itu penuh. Memang hak dia banget, hak mutlak. Jadi ini kesempatan rajabnya diri kita, bangkitnya diri kita. Inilah yang harus kita munculkan para jemaah, sehingga betul-betul diri fanafilah itu menguasai dan betul-betul cerah, bersinar dengan indahnya di dalam jasad kita. Maka diri kita disebut Nur Muhammad, maka diri itulah yang dinyatakan oleh Allah diri yang hidup. Orang yang tidak hidup dengan Nur Muhammad tidak diakui umat Muhammad oleh Allah. Ini kesempatan. Jadi kalau kita mensucikan pelan-pelan satu demi satu dengan ayat subhanallah tadi, yang mana hakikat subhanallah itu adalah air saripati zat dan nurnya Allah. Air saripati zat ibarat kita air hawanya, air embunnya, seperti air bening di atas rumput pagi-pagi. Jadi air daripada saripati zatnya dan nurullah ini, Nur Muhammad ini, inilah yang akan mensucikan dari kekotoran-kekotoran diri fitrah tadi, yaitu diri panafilah. Jadi kalau selama ini kita mengkaji solat susah banget, nah inilah kesempatan kita mendirikan diri fitrah ini dengan mensucikan 7 macam sifat sampai 10 termasuk makomnya. Kalau zat, batin, nur itu makomnya. Tapi yang kodrat diri fitrah itu adalah yang 7. Jadi yang 7 masuk kepada 3,
batin adalah nyawa, zat adalah rohani, dan jasad adalah nurani, maka bersifat hayat dan hiduplah dia. Nah, inilah target kita di bulan Ramadan, mensucikan diri dalam rangka meruntuhkan 3 hadas besar, yaitu hadas kafir, hadas musyrik, hadas munafik. Apa yang dikatakan hadas munafik? Mungkin dah tahulah, tidak asing lagi lah kalau namanya munafik, ya. Mana yang dikatakan dengan hadas kafir? Inilah sindik rohani yang menyalahgunakan dengan amalan-amalan yang tidak berkaitan dengan Allah, mengamalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Nah, yang tidak termasuk amalan rohani diamalkan juga. Nah, ini namanya kafir sindik. Kafir sindik itu adalah yaitu mengkhianati daripada amalan-amalannya. Nah, itu jadi persoalan-persoalan amalan, persoalan kehidupan. Contoh apa? Kita tidak bisa mempertemukan rohani kita kepada Allah, maka kafir sindik dia. Kita solat tapi tidak menyembah Allah, itu kafir sindik. Nah, kalau ingin tahu kafir itu ya maksud ibadah itu kafir sindik. Kalau amaliyah beda kafirnya. Orang yang benar-benar tidak mengakui wujudnya Allah itu secara amaliyah. Tapi kalau dalam ibadah namanya itu kafir sindik. Nah, kafir sindik itu kafir rohani. Nah, begitu. Jadi para jemaah sekalian, 3 kodrat hadas besar tadi inilah yang benar-benar harus kita runtuhkan. Tapi kita tidak pedulilah. Yang penting 7 itu dirapikan, disucikan. Nanti itulah yang akan kita takbirkan di hari Idul Fitri nanti. Jadi perjuangan ini betul-betul benar-benar diperjuangkan. Nanti itu di YouTube akan keluar lagi pensucian makom. Jadi ini di selang waktu, di saat waktu solat ke waktu solat. Nah, nanti kita membersihkan makom, makom syariat, hakikat, tarikat, marifat. Nah, itu dizikirkan, itu dihadirkan. Jadi penghadiran menghidupkan 4 makom kodrat tadi itu juga harus dilakukan, dan itu dikerjakan di batas waktu di antara solat. Nah, terus juga saya sudah siapkan untuk mensucikan zikir-zikir, mensucikan solat, mensucikan hakikat solat. Nah, itu jadi setelah selesai solat nanti lakukan 10 amal besarnya, 22. Setelah itu selesai, bersihkan solat itu. Nah, ada zikirnya, mensucikan. Nah, nanti itu sudah saya siapkan untuk ditayangkan. Nah, dibersihkan, disucikan solat itu. Jadi bulan ini memang bulan-bulan suci 100 derajat. Full kita di dalam kesucian. Ya, paham jemaah? Jadi kita full untuk masa suci yang sangat luar biasa. Paham? Nah, jadi itu untuk mudzakarah nanti dipertanyakan. Untuk mudzakarah saya cukupkan sampai di situ. Silakan bermudzakarah dan dipandu pertanyaan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz Jenny. Silakan Ibu yang mau bertanya. Berarti? Silakan Bu Rati. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaannya, ketika tadi Buya mengatakan makom kodrat yang 4, boleh di maksudnya apa Buya? Assalamualaikum. Makom 4 kodrat tadi. Ya. Yang
Ya. Jadi yang dikatakan makom itu adalah syariat, hakikat, tarekat, makrifat. Ini jalan. Kalau jalan ini kotor, Bu Ketua, itu semua amalan tidak ada gunanya. Atau jalan ini mati. Jalan syariat mati. Jalan hakikat mati. Ini landasan. Ini landasan Allah, dasar-dasar Allah bertajali di dalam diri kita. Contoh syariat. Mana syariat yang dikatakan zahirnya Allah, batinnya Allah, bagaimana menzikirkan supaya hidup dan nyata dalam diri kita. Nanti ini harus diamalkan di selang-selang waktu-waktu sholat. Umpamanya dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, nanti pengisi waktu. Jadi hari-hari dari jamaah saya ini tidak ada buang-buang waktu, semua dalam kondisi ibadah. Begitu. Jadi syariat, hakikat, tarekat, marifat, insyaallah makom ini sebetulnya akan pernah saya janjikan diturunkan, tetapi mungkin langkahnya baru sekarang ini. Jadi itu harus dizikirkan, nanti YouTube-nya akan keluar secepatnya, insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu-ibu. Bu ya, saya bertanya. Ini Ibu-ibu kalau bertanya. Ya, ibu-ibu ini harus banyak bertanya ya. Jangan banyak ngelamun. Awas kalau ngelamun nanti saya pindahkan lagi grupnya, grup yang sepi, yang nggak ada orangnya. Ngelamun sendiri dalam. Mungkin nggak tahu Bu Nurbaida klik itu apa yang tangan gitu kan kemarin. Pencet tangannya. Moderator diajarkan tuh orang. Ibu Erni, silakan. Silakan. Suaranya ditekan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanya tentang itu Bu ya, zikir subhanallah. Bagaimana caranya kita memandang kalimat subhanallah itu Bu ya, supaya sirna yang batil di dalam diri kita. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang paling bagus. Jadi begitu, kita memasukkan ayat subhanallah, kan tahu tuh bentuk tulisannya ya. Nah, dihafal dulu bentuk tulisannya. Begitu kita gerakkan dengan tasbih kita masuk ke dalam kolbi, dia hancur menjadi zat melebur menjadi cahaya. Cahaya itu yang membakar hadas itu. Jadi dia lebur, pertama meleleh jadi air zat dulu, air saripati zatnya Allah. Terus dia baru mengeluarkan cahaya dan membakar hadas itu semua. Seperti layaknya habis sirna dilalap sama cahaya putih bersih itu. Nah, begitu. Nah, itu yang namanya kauliyah. Itulah kodrat ayat. Itu yang dinamakan kauli itu. Ya. Kauli. Jadi dia menjadi air saripati zatnya Allah, terus menjadi cahaya dan penuh, sehingganya kita tidak melihat tempat lagi yang lain selain dari cahaya itu mutlak. Mutlak. Nah, itu yang membakar hadas kita. Nah, itu kalau dengan
melalui ayatnya. Nah, ada juga yang melalui airnya, air subah. Nah, itu berarti sebatas air. Boleh, itu jatuhnya ke taharoh, kayak taharoh kolbi, taharoh sifat ini boleh. Nah, boleh juga kalau marifat kita bagus, boleh dihancurkan kauliyah menjadi kodrat, kodrat menjadi nur. Nah, ini yang akan menghancurkan nanti. Karena semua ayat itu namanya nur kasiyah. Semua ayat itu berasal dari cahaya Allah. Jadi semua huruf Al-Quran itu nur kasiyah itu. Paham? Paham insya Allah. Wah, coba jangan kalah kita ya. Semangat untuk menghancurkan itu luar biasa. Pasti nanti lebaran nggak perlu banyak-banyak beli bedak, sudah cantik semua itu. Karena cahaya Allah bulan Ramadan bersinar, ya enggak? Amin, amin. Nah, gitu. Ya. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Silakan Ibu Rosmala. Terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi waktu Ibu Erni bertanya tentang Nur Kasiyah itu Bu ya. Ya. Nah, yang ditanyakan apa yang dimaksud dengan maujud Nur Kasiyah itu Bu ya? Maujud Nur Kasiyah itu seperti ayat Al-Quran, ya. Nah, atau tubuh kita ini. Tubuh kita ini juga termasuk maujud Nur Kasiyah. Nah, tapi pada hakikatnya Nur Kasiyah itu berasal dari cahaya yang paling indah yang Allah sendiri yang menciptakan. Tidak terbuat dari Nur Muhammad, tidak terbuat dari Nurullah, tapi dia termasuk cahaya yang dirahasiakan. Maka dikatakan Nur Kasiyah. Gitu. Jadi sangat indah dia. Sulit juga diungkapkan, nanti kalau dizikirkan pasti kelihatan. Jadi seperti kalau dilarikan ke ilmu, seperti jasad kita ini. Jasad kita ini kan terlihat. Nah, ini dianggap juga Nur Kasiyah. Kenapa? Karena ada juga di dalamnya alif yang hakikat, yaitu rohani kita. Nah, gitu. Jadi rohani dan jasmani. Jadi Nur Kasiyah itu maujudnya bermacam-macam. Tapi kalau di ayat, dia itu putih bersih banget. Gitu. Dia putih bersih. Jadi ini sering ditemui oleh jamaah-jamaah yang pernah di ma'rifatnya ayat ketemu lihat tulisan-tulisan. Nah, kalau ada jemaah melihat tulisan-tulisan, nah tulisan Arab, tulisan apa dalam zikir atau dalam mimpi, nah itu wujudnya seperti itu, putih bersih sekali. Nah, nanti kalau ayat itu masuk, awalnya kan dari zat dulu dia, dari zat dulu, begitu terasa zat itu masuk, nanti kita bayangkan dia akan muncul cahaya itu. Gitu ya. Nah, itulah yang akan membakar nanti. Dia putih bersih gitu wujudnya. Paham? Paham Bu ya. Insyaallah itu namanya Nur Kasiyah. Oh ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmala. Silakan Ibu Nurbaya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanyakan Bu ya, apa yang dimaksud dengan arasnya ayat Subhanallah dan bagaimana cara merasakannya itu Bu ya? Kalau misalnya kita lafazkan atau zikirkan begitu Bu ya? Iya, kalau arasnya itu adalah rasa dan getaran yang bisa nyambung dengan kita. Itu arasnya. Dia tidak berbentuk. Kalau aras itu getaran, rasa, dan perasaan yang kita alami di saat dia mengalir. Ingat, kalau berilmu di jalan Allah,
yang tidak boleh dipikirkan ilmunya. Ya, yakin kita harus di situ. Nah, jadi dia mengalir, itu kita rasakan getarannya dan dia bercahaya, itu namanya aras. Apa yang kita rasakan itu arasnya. Kalau misalnya Buya, misalnya kita biarpun tidak sholat taharo atau apa, yang penting kita berdiri, kah duduk, baring atau bagaimana Buya, terus dalam hati kita bisa melepaskan itu Buya. Bisa. Hati. Bisa. Kenapa? Kalau sudah tingkat kodratnya ilmu ibadah, itu dia tidak terikat dengan tempat dan waktu. Boleh kapan saja. Yang terikat dengan waktu hanya ibadah. Tapi kalau kita mengamalkan di luar sholat, berarti tingkatnya sudah ilmu. Dan itu tidak terikat kepada ruang, jarak dan tempat. Allah allazi anna ya wa aina na anta allazi aina. Sesungguhnya tidak pantas bagimu mencariku dalam tempat, ruang dan waktu, karena aku sudah ada sebelum waktu itu ada. Jadi tidak suatu kepantasan mencari Allah dengan alasan. Ya, makanya tidak boleh beralasan. Dimanapun kamu melaksanakan, di situ wujud Allah ada. Asal kamu mengaku kamu adalah mewujudnya Allah, bukan orang yang mengamalkan saja, tapi orang yang sudah mengaku bagian dari Allah. Paham? Paham Buya. Insya. Satu lagi Buya, boleh? Boleh. Terus kalau kita amalkan dalam sholat, apakah kita lagi berdiri, duduk atau apa, kita merasakan hawa panas. Iya. Apakah itu bagaimana itu Buya? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kalau masalah rasa hawa itu panas atau dingin, itu setiap bertajalli batin Allah kepada kodrat Adam atau jasad, dia tetap panas. Tapi kalau dia bertajalli ke kodrat rohani atau Muhammad atau ke dalam, itu pasti dingin. Itu pasti. Jadi itu tidak asing, itu memang seperti itu. Nah, kalau dia bersifat kepada dohir, dia akan bergetar seperti hawa panas, memiliki hawa panas. Ya. Nah, tapi kalau umpamanya dia menuju turun, nah itu ke makom, istilahnya kepada kodrat rohani, itu pasti dingin. Memang kodratnya seperti itu. Kenapa? Ke bawah dingin itu dia beristighfar astagfirullah, dan apabila hawa panas dia berkalam la ilaha illallah. Nah, itu maknanya. Jadi itu suatu tasbih itu. Tidak ada masalah, ya. Iya Buya. Makasih banyak penjelasannya Buya. Insyaallah. Alamin. Insyaallah. Ya, lanjut. Terima kasih Bapak ya. Ibu Rusmiati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Kemana aja? Di rumah Buya. Oh, di Ini rumah. mungkin hampir mirip pertanyaan dengan Bu Nurbaya mengenai aras. Kalau saya mau bertanya mengenai hakikat daripada kalam subhanallah, mohon penjelasannya Buya. Ya. Kalau hakikat dari kalam subhanallah ini adalah perintah sucikanlah aku. Subhana Allah. Sucikan aku. Gitu. Biar aku bisa menjabah kamu, biar aku bisa memberi kamu. Karena aku kotor gara-gara kamu. Nah, gitu ya. Jadi sucikanlah aku. Nah, itulah hakikatnya. Subhana Allah. Nah, jadi bukan Allah itu tidak suci, karena kita yang mengotori hubungan kita dengan dia. Nah, ibaratnya cinta ternoda, ya enggak? Nah, inilah hadasnya.
Nah, jadi kita bersihkan, sucikanlah aku. Nah, itulah hakikat dari kalamnya. Paham? Insya Allah. Insya Ah, Allah Buya. Terima kasih. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya. Bu Rosmala, masih mau bertanya? Silakan. Iya, mohon maaf kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya. Ya, Boleh ya, Bu ya? silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, mungkin pengalaman saya ya Bu ya, saat kita di keramaian, misalnya Bu ya, mohon maaf ya Bu ya, Ya, terus kita ada perasaan begitu sehingga tiba-tiba air mata keluar di saat keramaian, mungkin di waktu saat pesta, apakah itu termasuk aras juga Bu ya? itu adalah termasuk suatu mahabbah yang mana di saat Allah mencemburui kita, di saat kita mau berbahagia dengan yang lain karena dia mencintai kita, dia selalu membuat getaran seperti itu. Kenapa kita dalam bahagia bisa menangis? Ya, nah gitu. Atau kita tidak terpikir untuk bisa rasa sedih datang, kok tiba-tiba datang? Nah gitu. Padahal kita mau berbahagia dengan orang atau mau menikmati suasana, tapi itulah Allah. Ya, Allah itu sangat mencintai melebihi rasa cinta kita. Jadi kalau umpamanya dia khawatir kita terlalu bahagia lupa dengan dia, nah jadi harusnya rasa yang tidak datang dari diri kita dijawab dengan alhamdulillah ya Allah, iya insyaallah ya Allah, iya insyaallah gitu. Jadi jadikan komunikasi, ya, iya ya Allah insyaallah gitu, saya pasti jaga diri, ngomong di hati kita gitu. Oh gitu. Nah itu kedekatan itu namanya. Mungkin ada penilaian khusus dari Allah terhadap dirimu, entah apa juga enggak tahulah, ya. Karena Allah memandang seseorang itu bukan dari amal baik atau amal buruknya, tapi daripada jiwa dan hati nuraninya, gitu. Ya insya Allah disambutlah rasa itu dengan balasan bahasa batin, gitu. Kalau datang begitu, oh ya mungkin takut dia saya lupa dengan dia. Insya Allah ya Allah tidak akan lupa saya. Kita ngomong aja di hati kita. Ah, gitu ya. Iya. Itulah yang Makasih, Bu, ya. dikatakan mahabbatullah, ya. Iya. Ya baik, insya Allah Makasih, silakan. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Silakan. Bu Rosmala atas pertanyaannya. Itu juga yang saya selalu menjadi pertanyaan. Kenapa selalu menangis tuh? Ya, silakan Ibu Eka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di awal tadi Bu ya memberikan tausiah subhanallah dalam hijaiyah. Apakah ada dalam falakiahnya Bu ya? Dan hakikatnya seperti apa? Mohon maaf hanya ingin tahu Bu ya. Tidak. Kalau subhanallah itu mutlak sabut matsaininya Allah. Itu kalimat atau kalam yang tidak bersekutu dengan semua. Di Asmaul Husna dia enggak ada. Di mana-mana dia enggak ada. Karena itu adalah ucapan pertama sekali Rasulullah itu mendapatkan Allah bertajalli pada dirinya. Nah, dengan kekagumannya dia menyebut subhanallah. Nah, itulah barulah Adam menjawab alhamdulillah. Nah, begitu baru semua ruh mengatakan la ilaha illallah, barulah jantungnya mengatakan batinnya Allahu akbar.
Nah, itulah yang menjadi kalimat tasbih. Itulah ayat tasbih. Jadi itu kalimat yang tidak memiliki falakiyah. Itu paham? Ya, Ya. tadi kan teman-teman menanyakan masalah yang Nur Kasya itu yang Subhanallah itu merupakan Nur Kasya Allah gitu. Nah itu kalau misalnya kita coba memperjalankannya itu berarti pakai dengan menggunakan pandangan ya Bu ya. Nah itu pandangannya itu apa kita ucapkan Subhanallah seperti itu sampai kita bayangkan putihnya itu gitu kata. Apakah seperti itu Bu ya, mohon. Iya. Kita melihat membayangkan leburnya ayat menjadi kauliyah, menjadi kodrat kauliyah melebur menjadi munajat, kita terdiam, munajat melebur menjadi ma'rifat. Nah, situlah kita melihat. Jadi proses daripada pentajalian ayat tadi, subhanallah, begitu kita hadirkan ayat itu ke dalam kolbi, di dalam kolbi dia mewujud menjadi air langsung mengeluarkan cahaya, dan cahaya inilah yang akan meliputi kita semua sampai hadas itu terbakar semuanya. Jadi berarti tarikan tasbihnya itu pelan, ya. Jangan kayak bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, bukan gitu. Ya, ikuti perjalanannya itu dengan pelan sekali tasbihnya, ya. Jadi 100 itu lama itu. Mohon penjelasan lagi Bu ya, maaf. Ketika kita mencoba memperjalankan subhanallah itu, subhanallah, saya jadi subhanallah. Subhanallah. Mohon izin Bu ya. Mohon maaf saya lupa, nanti kalau saya ingat saya pertanyakan lagi. Terima kasih. Insya Allah. Ya, ingat-ingat. Gak apa-apa. Salah. Lanjut yang lain. Silakan. Saya dulu. Ya. Boleh Bu ya? Saya dulu ya, berarti ya. Bu ya, menyangkut tadi pertanyaan dari Ibu Eka tuh yang katakan Buya kita mentajalikan itu sampai meliputi seluruh cahaya itu sehingga membakar hadas itu. Tapi bagaimana Bu ya kalau misalnya kita melihat air, misalnya Bu ya ini misal kita melihat air, tiba-tiba kita melihat rembulan yang bersinar sangat terang. Tiba-tiba kita melihat seperti salju, tapi dia seperti bintang-bintang kecil itu bentuknya. Nah itu berjatuhan dari atas langit itu, dan rasa pada saat itu sangat tenang, sangat nyaman, sejuk. Apakah itu bisa membakar? Karena nggak bisa membakar Bu, itu gimana Bu ya? Ya, itu kita nawaitu, ya. Kalau nawaitunya kita mengharapkan keindahannya, memang hasilnya begitu. Coba dari awal kalau memang pembakaran hadas, tidak akan muncul seperti itu. Nah, karena kita ingin mendapatkan suatu keindahan, kenikmatan, maka kan saya bilang subhanallah itu dia bisa menutupi segala kebutuhan kita. Kan sudah pernah sering saya sampaikan, subhanallah dia dulu susah jadi senang, subhanallah dulu dia nggak benar orang jadi sekarang udah benar, subhanallah dulu begini, segala macam. Jadi kembali kepada nawaitu kita, niat awalnya gitu. Tapi kalau umpamanya niat awalnya pembakaran hadas dan melihat pentajalian lebur jadi zat-zat langsung melepuh menjadi cahaya dan membakar semuanya,
Nah, karena siapa yang mendekati alam dibakar api, mendekati manusia dibakar nur. Kan begitu. Nah, jadi inilah dia telah masuk ke batasan Allah, maka dibakarlah dengan kekuatan nurnya Allah. Nah, begitu. Jadi kembali ke niat tadi gitu, paham? Tapi dengan yang begitu tadi berarti enggak membakar hadas, Bu ya? Tidak membakar hadas, tapi dia menciptakan suatu keindahan. Tapi ada juga dampak hadasnya. Kalau umpamanya hadas banyak, mungkin bahasanya akan beda. Gitu. Mungkin dorongan hati lebih kuat kepada suatu keindahan di saat itu. Bisa jadi seperti itu. Paham? Ya, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Silakan Ibu ya. Yang lain sabar dulu ya, Ibu Maya baru mau bertanya. Silakan Ibu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apakah kita bisa dikatakan dengan makhluk cahaya? Karena kita kan harus kembali ke nurnya lagi Bu ya. Iya. Untuk Iya. Hebat kan saya jawabnya belum selesai nanya jawabnya. Karena gini, orang yang tidak mengakui dirinya Nur Muhammad, Allah tidak mengakui Muhammad itu adalah nabi dia. Gitu, lanjut. berarti jalannya harus kita menjadi nur dulu kan Bu ya. Itu jalannya dulu. Seperti itu. Kita jadi jalannya ke nur dulu. Kita harus masuk karena kan karena nur itu yang akan membuat kita sampai. Iya, itu. Karena semua berasal dari begini. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Nur kadim, Allah kadim. Nah, kalau diawali oleh nurku, kata Allah, dan disebut dan mewujud pada bentuk Nur Muhammad, maka itulah nurku. Dan nurku itu pasti selayak pasti adanya aku. Nah, Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Nur kadim, Allah kadim. Makanya nur itulah kuncinya semua. Makanya kita selalu berpegang teguh kepada diri fanafilah. Gitu. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Berarti ketika kita berpulang ke rahmatullah, cahaya itu pula yang akan datang. Iya. Begitu juga. Ya. Sama kayak kita usuli juga. Jadi semua akan dijemput oleh pasang-pasangannya. Makanya disiapkan ada Basar, Basirun, semua pasang-pasangan. Nurul, Alal Nurin, itu disiapkan. Insyaallah. Ya, insyaallah Bu ya. Ya. Ya, makasih Bu ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan tambah namanya Bu Maya jadi Nur. Ya, asal jangan jadi Nur Baidah aja. Nanti kamu Yang keras. penting Bu ya, yang udah namanya Nur itu. Ya. Udah dicari Nur. Silahkan Ibu Ratih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju fitrah diri itu apa terkait dengan ada amalan 10 besar, 10 amal besar itu dilaksanakan itu setelah sholat. Sebelumnya karena saya toharoh sudah selesai dan melaksanakan toharoh setelah sholat, itu sebaiknya setelah toharoh atau toharohnya nggak usah diganti dengan 10 amal besar ini Bu ya. Iya. Lebih fokus kepada 10 amal besar. Nah, tapi jangan lupa amal taharoh yang paling besar itu adalah taharoh kolbi. Jadi taharoh kolbi itu memang dijaga seumur umur. Dan dia adalah ilmu mutlak.
mutlak itu. Jadi harus selalu dipakai. Meskipun sesaat, meskipun lama, tapi wajib ada terus. Tapi kalau yang dinamakan 10 amal besar, ini kan karena memang hari peringatan dia banget, hari ulang tahunnya banget gitu. Nah, ini jangan sampai dia tidak berderajat di hari besar dia, hari fitrah, hari besarnya dia, ulang tahunnya dia. Nah, ini nggak boleh, ini kalah dia. Ini hari kemerdekaan dia, dia harus merdeka. Gitu. Boleh berarti dilakukannya riadoh sebelum mulai bulan Ramadan? Boleh. Di grup laki-laki sudah saya suruh mulai. Silakan, sudah boleh. Alhamdulillah. Tapi gejolaknya tidak akan besar karena ini startnya belum. Nanti di hari pertama Ramadan, nah itu baru tuh. Wah, gejolaknya apa nih Bu? Ya, saya mau tanyakan. Iya, gejolaknya pastilah kenikmatan ya. Nikmat besar gitu. Suatu nikmat yang tidak pernah kita rasakan nikmatnya di dunia ini, nah itulah dia. Karena Allah pernah menjanjikan wahayatun al nikmatihi wa khudratun fi sifatun al hayatan wa haraikitul mustaqiun. Artinya apabila engkau mendapatkan kebesaranku dalam diri sifatku sendiri, maka kamu akan mendapatkan nikmatku dari sepertiga usiamu. Nah itu. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Nikmat sepertiga nanti aja Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu berarti tanggal mainnya. Ya, silakan Ibu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang subhanallah tadi Bu ya bilang kalau misalnya disikirkan itu secara pelan sekali. Saya mau tanya Bu ya, apakah kalau secara pelan, kalau disikirkan itu ditarik dengan nafas, diikuti dengan nafas? Boleh. Boleh asal bernapasnya dengan hidung. Gitu ya. Karena kalau kita bernapas dengan hidung, itu kodratnya batin. Allah menilai itu dengan batin. Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ini lagi taharo kolbi Bu ya. Kalau misalnya saya kan sudah taharo kolbi baru berapa kali Bu ya? Sudah berapa kali? Sedikit. Oh, Waduh, dosa aja ada banyak. Tapi ada salah satu yang tidak sampai jam 1 sudah selesai, sudah ini apa namanya? Sudah tidak mau lagi, yang di batin saya itu tidak bisa lagi. Oh iya. Bagaimana kalau sudah sampai jam 1 malam? Iya, tidak perlu lama. Mesin rumah itu nggak perlu 1 jam 2 jam. Mesin rumah itu sebentar. Asal kita mengerti. Kalau kita merasa malu, hadas kita ada di depan Allah. Siapapun kita, tapi yang dilihat Allah adalah hadas diri kita, maka bersegeralah kita menghancurkan hadas itu, membersihkan hati kita. Kenapa? Malu kita di depan Allah. Kita sholat, tapi Allah tidak melihat kita. Yang dilihat itu hadas kita. Nah itu yang kita malu. Saya aja laki-laki, saya nggak mau seperti itu. Gitu. Asal ada saya merasa salah, cepat-cepat saya habiskan. Gitu. Ya.
Kita harus begitu niatnya. Jangan mengerjakan amalan tanpa niat. Nah itu aja. Ini kesempatan dalam makom tinggi seperti ini harus benar-benar dilaksanakan dengan benar-benar. Jangan asal-asalan. Karena ini ada batas waktunya. Kalau sudah nanti masa suci selesai, masa pemahaman selesai, nanti akan pindah kepada pelajaran, menuju pelajaran istiqomah. Nah itu sudah nggak ada lagi pembahasan beginian. Iya Bu ya. Kalau gugur nanti di pelajaran istiqomah, ya berarti gugur. Nah jadi di sini persiapan pembersihan diri, pemantapan pemahaman kajian tauhid. Nah, nanti baru masuk pindah grup namanya istiqomah. Kalau sudah masuk istiqomah, itu sudah rahasia banget. Tidak ada lagi penayangan YouTube-nya. Itu penayangannya hanya live saja. Itu tidak ditayangkan di YouTube kalau istiqomah. Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya. Rajin-rajin belajar ya. Insyaallah Bu ya. Baik. Doakan Bu ya. Insyaallah. Ya. Silakan. Baik. Ya, terima kasih benar Bayam. Silakan Ibu Erni. Ibu Erni, silakan. Ibu mana? Ibu Erni. Mana? Itu tulisannya doang. Menghilang deh. Itu enggak sengaja itu. Lanjut yang lain. Cepat. Silakan Ibu Rusmiati. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya nanya lagi. Oh iya, nggak apa-apa, jawab lagi. Terkait masalah taruh kolbi, Buya. Kenapa memang taruh kolbinya? Ada masalah apa? Buya. Ya. Kalau kita dengerin orang menggosip, apakah membatalkan taharohnya ya Buya? Itu di sana saya banyak problem, juga pernah membantah suami. Allah. Juga Buya. Oh iyalah. Kalau yang kita rumpikan tuh kucing, ayam, nggak apa-apa. Nah, itu taruh kolbinya tambah bagus. Tapi kalau yang dilawan tuh suami, taruh kolbinya jungkir balik. Nah, itu berarti sudah berapa ngerjakan? Berapa kali? Buya baru 5 kali. Ulang lagi dari semula karena ada melawan suaminya. Ulang lagi. Tidak diakui itu. Ulang lagi. Suamimu itu junjungan kedua setelah Rasulullah. Nah, itu percuma kalau perpanjangan tangan Rasulullah dilawan, agamanya runtuh. Ulang lagi itu. Ya. Mulai besok ulang lagi. Minta maaf dulu sama suaminya. Ya sudah, tadi tak bilangin saya gagal terus, tak gituin. Ya makanya tuh jangan gitu dia. Oh iyalah. Ya berarti ditambah lagi nanti waktunya kan 14. Biar ditambah lagi Bu ya, saya mau ngulang dari pertama. Ya, ulang lagi. Mau mengurung diri saya Bu ya. Ya, kurunglah. Biar bersih. Ya, biar berkurung diri, biar bersih, biar kinclong lagi ya. Mantap lah. Insya Allah. Ya, mau ngandubatin saya nih Bu ya. Iya. Ya. Bu ya, yang kedua Bu ya, mungkin saya ini baru mengikuti, belum tahu tata cara. Tadi teman-teman ada ngucap Assalamualaikum. Bu ya, gini saya juga nggak pernah gini. Nggak punya megang dada.
Ini hakikatnya apa biar tahu aja, biar saya enggak lancang gitu ya. Iya, hakikatnya karena di jantung kita itu ada makom Baitullah, makom batinnya Allah, dengan kita atas nama Allah menyampaikan salam sesama kita. Nah, secara bahasa batin dan sampailah hendaknya kepada Allah. Makanya markubah nama jantung itu adalah sumber batinnya Allah. Makanya taruh di dada kita, daerah jantung kita. Insya Allah. Di dada belah Ya. kiri ada ya. Bu, Ya, kalau jantung sampai sekarang sebelah kiri. Nanti mungkin pindahin sebelah kanan. Ya saya tahu hanya salam bahagia gitu Bu ya. Kalau kan di sini kita assalamualaikum. Insya Allah. Ya udah ya. Ya Insya Allah. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar jamaah, saya kembali lagi. Saya selesaikan dulu YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.